Suara adzan diibaratkan anjing yang menggonggong. Coba. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Ya repot kami hidup begini ini. Yang ngeritik ini bukan saya tok loh ya. Coba lihat itu, banyak yang ngeritik itu. Dan memang salah ini masa suara adzan dipadakno suara anjing menggonggong. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Maka siap-siaplah yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Kayak gitu. Apakah layak suara muadzin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing ambyar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Kelakuan ini bisa diancam dengan pasal dari Undang-Undang 156A penodaan agama. Ini mau bahas adzan ya kan, mau mengecilkan volume adzan, tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing. Ini melengsarkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la hukum. dan tindakan itu bisa diancam dengan pasal dari Undang-Undang 156A penodaan agama. Kok disamakan dengan anjing? Aduh, repot. Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Qomas yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong sontak menghebohkan masyarakat. Terkait pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan Yakut sama sekali tak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga.